Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi akan mempresentasikan tentang proyek kelas kami, di mana kami mengambil tema pengukuran teknologi PT ICX dalam pengaplikasian sistem manajemen kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Ella Wanudia, dan juga rekan saya dengan Pak Rahmat Ramadan. Em, pertama-tama di PT ICX ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan mesin produksi tekstil dan layanan yang terkait. Lalu mesin produksi yang disediakan untuk produksi sintetik tekstil hulu dalam pengolahan dari minyak mentah menjadi DTY atau drought texturian. Perusahaan memiliki pelanggan di beberapa lokasi di Indonesia, yaitu Malaysia dan juga Bangladesh. Nah, penting untuk pendukung layanan purna jual dengan manajemen yang baik terhadap suku cadang dan juga peralatan kerja. Saat ini, pengolahan suku cadang dan juga peralatan menggunakan Excel dan disimpan di komputer lokal service station, yang menyebabkan kesulitan dan dalam pengecekan ketersediaan suku cadang pada saat perbaikan ataupun pemasangan di lokasi pelanggan. Nah, selain itu, sebelum ada sistem pengingat jadwal perawatan atau kalibrasi untuk peralatan kerja, maka diperlukan sebuah sistem online yang mampu mendata aset berupa suku cadang dan juga peralatan kerja dengan akses real time di mana saja, sehingga memberikan pengingat untuk perawatan ataupun kalibrasi. Di penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan teknologi di PT ICX dalam mengadopsi aplikasi sistem pendataan dan juga perawatan aset secara online. Pengukuran kesiapan teknologi ini juga dilakukan dengan menerapkan metode TRL ataupun teknologi readiness level, di mana hasil pengukuran kesiapan akan membantu PT ICX dalam merumuskan strategi dan juga kebijakan yang sesuai untuk mengimplementasikan aplikasi yang dibutuhkan. Di sini latar belakang kami untuk memilih tema ini adalah di mana PT ICX itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, pemasangan, dan perawatan mesin produksi industri tekstil sintetis pada sektor hulu. Di mana di PT ICX itu pertama adalah dari raw material, lalu ada proses polymerization sehingga selanjutnya ada proses drawing, texturing, intermingling, heat setting, dan lalu ada finish filament. Nah, tipe mesin yang disediakan adalah spinning untuk kebutuhan pre-oriented yarn dan texturizing untuk draw texture yarn. Di PT ICX itu berada di beberapa lokasi di Indonesia, terutama Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan beberapa ada di negara Malaysia dan juga Bangladesh. Nah, untuk mendukung layanan purna jual yang baik di beberapa area ini, maka diperlukan juga dukungan suku cadang dan juga peralatan kerja yang terdata dan terawat dengan baik. Saat ini, pendataan suku cadang dan peralatan hanya menggunakan Excel dan disimpan di komputer lokal service station. Nah, di kondisi seperti ini, ketika ada pekerjaan, perbaikan, atau pemasangan yang berlangsung di lokasi pelanggan, lalu terjadi kejadian suku cadang pelanggan yang rusak, kesulitan yang terjadi adalah untuk pengecekan ketersediaan suku cadang, yang mana harus menghubungi service station. Nah, untuk peralatan kerja saat ini belum ada sistem pengingat untuk jadwal perawatan ataupun kalibrasi, sehingga pernah dialami ketika di lokasi kerja alat ukur tidak bisa berfungsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mendata aset berupa suku cadang dan peralatan kerja secara online, sehingga bisa diakses secara real time dimanapun dan dapat memberikan pengingat untuk perawatan ataupun kalibrasi.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses bisnis di PT ICX, lalu bagaimana kesiapan teknologi di PT ICX dalam pengaplikasian sistem manajemen suku cadang, dan yang ketiga, apa saja kebutuhan pengguna untuk menentukan rancangan aplikasi manajemen suku cadang. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasi proses bisnis di PT ICX dengan menggunakan BMC. Yang kedua, mengukur kesiapan teknologi di PT ICX dalam mengaplikasikan sistem manajemen suku cadang dengan menggunakan TRL. Dan yang ketiga adalah menganalisa kebutuhan pengguna aplikasi sistem manajemen suku cadang dengan metode VPC. Manfaat penelitian sendiri adalah untuk memberi rekomendasi terkait pengembangan sistem manajemen suku cadang, lalu mampu memberi pemahaman bagi penulis mengenai manajemen teknologi dan inovasi, khususnya BMC, VPC, dan juga TRL. Batasan masalah di sini adalah penelitian ini hanya dibatasi di PT ICX. Dan yang kedua, suku cadang dan peralatan hanya berada di service station di Bandung. Untuk kajian pustaka dan daftar teori, yang pertama adalah Bisnis Model Canvas atau BMC, di mana seperti yang kita ketahui, BMC merupakan pendekatan model kanvas yang berisi 9 building blocks atau 9 blok kosong yang memudahkan para pelaku bisnis ketika ingin membangun bisnis mereka serta mengembangkannya. Lalu elemen-elemen BMC sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer segment, value proposition, channels, customer relationship, lalu revenue stream, key resources, key activities, key partnership, dan juga yang terakhir adalah cost structure. Lalu yang kedua adalah value proposition canvas, di mana VPC adalah sebuah bisnis model tool yang dapat membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengenal lebih dalam tentang produk atau jasa yang akan dibuat dan dikembangkan. Kemudian menghubungkannya dengan keinginan pasar sehingga dapat tercipta value untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Di sini disebutkan elemen-elemen pada VPC itu ada satu, customer segment atau profile, di mana komponen yang menggambarkan konsumen ke dalam karakteristik berikut adalah customer job, customer pain, dan juga customer gain. Lalu yang kedua adalah value proposition map, yang mana komponen yang menggambarkan konsumen ke dalam karakteristik berikut ini, yaitu pain relievers, product and service, dan yang terakhir adalah gain creator. Yang ketiga adalah teknologi readiness level, di mana TRL ini dapat diartikan sebagai seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan sesuai dengan fungsi yang ditujukannya. Nah, TRL ini dengan kata lain adalah suatu metode untuk melakukan evaluasi tingkat kesiapan teknologi sebelum penerapannya di lapangan. Nah, TRL terdiri dari 9 tingkatan, mulai dari level 1 yang paling rendah hingga di level 9 yang paling tertinggi. Di bawah ini adalah gambar dari tingkatan teknologi readiness level. Lalu pengukuran TRL ini juga dilakukan secara kuantitatif untuk menjaga agar mampu memberi informasi yang objektif. Salah satu cara untuk melakukan pengukuran ini adalah dengan menggunakan TRL kalkulator yang dikembangkan oleh Nolte menurut Taufik di tahun 2005. Lalu selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini tahap awalnya penelitian dimulai dengan tahap perumusan masalah, di mana pada tahap ini akan mengidentifikasi masalah apa yang akan diselesaikan. Kemudian dilanjutkan dengan studi literatur, di mana pada tahap ini akan mengumpulkan dan mempelajari literatur terkait yang sudah ada. Nah, tahap studi literatur ini untuk memahami penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan apa yang perlu dilakukan untuk penelitian berikutnya. Setelah itu dilanjutkan dengan mengidentifikasi
BMC pada PT ICX, kemudian melakukan pengambilan data di PT ICX dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Nah, dari data yang didapat kemudian dianalisa seperti dikategorikan, disusun, dan juga diinterpretasikan. Dari data yang didapat ini akan dianalisa ke dalam VPC untuk mengetahui user needs. Dan selanjutnya akan dilakukan analisa TRL untuk mengetahui kesiapan PT ICX dalam mengimplementasikan teknologi ini. Lalu yang terakhir, kesimpulan akan diambil dari hasil analisa data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Kemudian akan dibuat rekomendasi untuk PT ICX dan juga untuk penelitian selanjutnya. Lalu yang selanjutnya adalah bisnis model Canvas yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya Pak Rahmat Ramadan. Baik, terima kasih Mbak Wanudia. Selanjutnya ini untuk bisnis model Canvas. Untuk yang sebelah kanan ini ada customer segment. Jadi di sini segmennya itu adalah untuk perusahaan tekstil yang memproduksi synthetic fiber atau polyester, baik yang berupa POY ataupun DTY ini, dan juga yang mencari kualitas yang bagus dengan tujuan ekspor, dan juga yang mencari jaminan ketersediaan spare parts. Kemudian customer relationship-nya ini ada customer service, service station, email, dan juga online atau remote monitoring. Channelnya ini ada global distribution, terus ada plan manufakturnya ada untuk DTY itu di Cina, kemudian untuk POY itu di Jerman, dan juga spare part semuanya disuplai dari Jerman. Kemudian juga melalui pameran-pameran mesin. Kemudian untuk value propositionnya ini jadi menyediakan mesin produksi tekstil synthetic fiber untuk POY dan TY. Terus juga ada jaminan ketersediaan spare part, dukungan instalasi mesin, terdapat service station di Indonesia, kemudian adanya ketersediaan teknisi, terus support terhadap masalah kualitas produk dengan dukungan engineer global berpengalaman. Terus juga ada retrofit untuk mesin-mesin lama. Nah, key activitiesnya ini penjualan mesin baru, penjualan spare part dengan shipping yang di bawah 1 bulan, maksimal 1 bulan, kemudian supervisi instalasi dengan teknisi sesuai standar, layanan kunjungan servis, layanan konsultasi terkait parameter proses. Kemudian key resources-nya di sini ada service station, spare part warehouse, dan engineers. Key partnernya ini ada logistik pengiriman seperti DHL dan DB Schenker, kemudian PLC Siemens, dan juga inverter Schneider. Nah, untuk revenue-nya ini ya melalui penjualan mesin baru, retrofit mesin lama, kemudian penjualan spare part dan jasa untuk servis ataupun reparasi. Cost structure-nya di sini terbesar dari pembuatan infrastruktur servis, terus kemudian ada biaya pengembangan teknisi, kemudian perawatan-perawatan tools dan warehouse, kemudian ada biaya operasional. Nah, selanjutnya ini dilakukan 5 why analysis untuk kenapa kok dibutuhkan sistem perawatan. Setelah kami lakukan 5 why, ini yang why kelimanya ini karena kenapa dibutuhkan? Karena untuk mengambil keputusan yang lebih baik terhadap perawatan aset, kemudian mengalokasikan sumber daya dengan efisien dan menghindari gangguan operasional yang tidak terduga. Kemudian ini juga kami melakukan pengecekan user persona dengan interview ini ke station manager. Nah, di sini langsung ke pains-nya saja. Di sini ada data parts dan tools itu belum rapi dan kurang update. Kemudian data-data tersebar di beberapa dokumen ataupun lokasi. Kemudian data ini masih offline, jadi susah bila ingin melihat data stok. Kemudian juga bila ingin mengatur budget tahunan pembelian part dan perawatan tools harus melihat ke beberapa dokumen. Nah, ini eh, user journey map-nya dari yang sebelum tadi session manager, ini pains-nya masih sama. Kemudian lanjut ke user persona berikutnya ini untuk yang parts admin.
Di sini pains-nya ini belum adanya alat bantu pendataan parts dan tools yang rapi, belum ada sistem pengingat perawatan, kemudian saat ini hanya manual. Kemudian kadang part itu sering diambil tapi lupa diupdate. Kemudian ada parts-parts yang mempunyai masa expired. Kemudian ini user journey map-nya dimulai dari penerimaan aset, pendataan, penjadwalan perawatan, kemudian update data. Hmm, Kemudian lanjut ke VPC. Nah, ini VPC dari eh, gabungan dari yang sebelumnya ini. Jadi, kalau job to be-nya itu adalah mendata suku cadang dan tools, kemudian menjaga ketersediaan suku cadang dan memastikan tools siap digunakan. Nah, untuk pains-nya dulu, di sini ada data itu belum rapi, tidak update, data ada di beberapa dokumen, kemudian datanya itu offline, belum ada sistem pengingat perawatan atau minimum stok. Untuk gains-nya, ada sejarah anggaran tahun sebelumnya, ada sistem order, ada file Excel untuk input, kemudian ada barcode. Nah, jawabannya di sini untuk gain creators, di sini ada menu history anggaran, kemudian sistem order yang terintegrasi, kemudian pengisian data dalam bentuk formulir, kemudian menu cetak barcode untuk identifikasi. Kemudian untuk pen relieversnya, jadi disediakan form dalam aplikasi untuk pendataan, kemudian integrasi sistem untuk menghindari harus mengecek di beberapa dokumen. Kemudian sistem dapat diakses online, kemudian sistem pengingat perawatan dan minimum stok yang terintegrasi. Nah, jadi yang diusulkan ini adalah sistem manajemen suku cadang yang rapi dan online, kemudian adanya dashboard untuk mempermudah eh, mengambil keputusan. Di sini didapatkan user needs-nya. Jadi kalau untuk admin itu user needs-nya itu untuk pendataan suku cadang yang rapi dan mudah diakses, sistem perawatan, laporan yang komprehensif tentang tools. Kemudian untuk manager di sini kebutuhannya adalah sistem terorganisir dan mudah diakses, kemudian adanya pemantauan spare part, juga prediksi kegagalan tools dan pengalokasian sumber daya yang efisien. Nah, ini mudah dicoba untuk dibuat sistemnya ini. Ini masih draftnya, masih rencana ini, tapi sudah berdasarkan VPC yang dikumpulkan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk tingkat kesiapan teknologinya ini masih ada di level 3 karena sistemnya ini masih baru dimulai. Jadi sebelumnya belum ada sistem yang rapi dan memang hanya offline. Juga secara perangkat ini belum disiapkan, jadi jaringan dan yang lain-lainnya juga masih jadi belum ada pengujian lebih lanjut. Jadi saat ini baru dimulai analisa untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Jadi kedepannya ini perlu disiapkan sistem dan perangkat untuk pengaplikasian sistem ini. Kemudian masuk ke bab berikutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan pembuatan PMC. Yang pertama dengan pembuatan PMC maka dapat diketahui proses bisnis PT ICX. Customer segment dari ICX ini adalah perusahaan tekstil sintetik fiber yang memungkinkan jaminan produk dan ketersediaan suku cadang. Kemudian revenue itu didapat dari penjualan mesin baru, spare part, retrofit, dan jasa servis. Nilai lebih yang ditawarkan atau value-nya itu adanya utamanya ini adalah adanya service station dan dukungan purna jual yang terjamin. Kemudian yang kedua, sistem manajemen suku cadang di PT ICX ini masih dalam tahap perancangan. Untuk perangkat masih belum tersedia. Maka perlu persiapan mulai dari perangkat dan kebutuhan sistem manajemen suku cadang. Kemudian yang ketiga, dari VPC ini diketahui kebutuhan pengguna untuk sistem manajemen suku cadang. Fitur-fiturnya ini yaitu ya adanya form dalam aplikasi untuk pendataan, integrasi sistem untuk menghindari harus mengecek di beberapa dokumen, sistem dapat diakses online, sistem pengingat perawatan dan minimum stok yang terintegrasi, ada menu histori anggaran, kemudian sistem order yang terintegrasi, kemudian pengisian data dalam bentuk formulir, kemudian juga menu cetak barcode untuk identifikasi. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.